Walaupun hasil perikanan dari Danau Satonda masih minim, tetapi di sekitar pulau vulkanis ini menyediakan hasil laut yang berlimpah. Bersama nelayan lokal, saya memutuskan untuk melihat lebih dekat teknik dan cara tangkap ikan warisan nenek moyang. Di dekat Tanjung Langgudu, masyarakat Rompo biasa menggantungkan hidupnya pada sektor cakalang. Nah, ini sekarang saya sudah berada di atas perahu nelayan, akan mengikuti keseruan dalam berburu cakalang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ikan cakalang menjadi target tangkapan kami kali ini. Memiliki predikat sebagai salah satu jenis ikan perenang tercepat, cukup sulit untuk mengetahui keberadaan mereka. Tapi para nelayan di sini telah dibekali kemampuan khusus dengan melihat beberapa tanda-tanda alam. Itu ikannya kelihatan main di permukaan dan udah masuk ke dalam jaring. Wah! Tak butuh waktu lama, salah satu awak kapal melihat gerombolan ikan. Kondisi ini sering dimanfaatkan awak kapal lain untuk menikung target. Tapi dengan kecepatan penuh, kapal yang saya tumpangi melaju dengan kencang sambil terus melepaskan jaring. Ketika jaring sudah diturunkan, salah satu anak buah kapal melompat ke permukaan. Mereka berenang di pembatas jaring supaya ikan tidak bisa melepaskan diri. Tidak hanya itu, usaha lain dilakukan untuk menghalau pergerakan ikan dengan melempari batu ke arah celah jaring yang masih terbuka. Semuanya harus bergerak cepat sekali. Jadi ada yang nurunin jaring, ada juga yang turun ke bawah untuk nakut-nakutin ikan. Supaya ikannya itu nggak kabur dan tetap di jaringnya. Nurunin ke bawahnya cepat, tapi nariknya itu lama. Ini sambil dipantau supaya ikan-ikannya itu nggak kabur, makanya harus ditarik secara bersama-sama juga. Dan panjang sekali ini jaringnya, bisa sampai 1000 meter. Nelayan di sini semua rata-rata menggunakan jaring pukat cincin. Jadi kelihatan melingkar. Terus bagian atasnya itu ada pelampung putih dan di bawahnya itu ada pemberat batu. Pukat cincin atau jaring selendang dipilih menjadi alat tangkap dengan fungsi paling optimal. Perangkap besar ini dibentang mengelilingi area di mana ikan berkumpul. Selanjutnya tali pada bagian bawah ditarik sehingga membentuk seperti mangkuk. Wah, ini tiba-tiba sekali banyak kapal yang merapat. Tuh, lihat. Oh, banyak banget. Jadi ketika kita sudah menurunkan jaring, itu ternyata belum tentu dapat ikan. Makanya kapal-kapal yang merapat di sana itu berharap kalau kita nggak dapat ikan, mereka bisa dapat ikan karena siapa tahu ikannya itu lari ke arah kapal mereka. Tuh, pada nungguin. Ternyata itu salah satu triknya. Jadi mencari ikan juga penuh persaingan. Wah, itu lihat! Kapalnya benar-benar dekat banget sama kita. Dia udah nurunin jaring. Parah, ini saingannya ketat. Tapi kalau kata nelayan yang di sini, sebenarnya kita udah dapat ikannya. Cakalang merupakan jenis ikan pemigrasi yang hidup dalam gerombolan besar. Dalam satu kelompok, biasanya berdiri hingga 50.000 ekor. Tak heran jika beberapa di antara mereka berhasil lolos dari kepungan jaring. Petualangan saya kali ini benar-benar menyenangkan. Beberapa kali saya bertemu dengan gerombolan lumba-lumba. Saking banyaknya hasil, makanya tadi tuh sampai ada lumba-lumba. Jadi lumba-lumba itu mendekat karena banyak ikan cakalang di sini. Dia makanin ikan-ikan yang keluar dari jaring. Tuh, masih ada di depan sana.
Berasal dari keluarga Scomberidae, bentuk fisik cakalang dan tongkol sangat mirip. Tak heran, beberapa masyarakat memberikan nama yang sama untuk keduanya. Jadi di sini nggak cuma bapak-bapak aja, tapi ada ibu-ibu juga yang turut membantu menampung ikan-ikan karena memang di sini kekurangan ABK. Tapi ibu tetap semangat ya Bu. Seru ya Bu soalnya. Tak lupa, es batu digunakan untuk mendinginkan ikan yang sudah berhasil ditangkap. Dengan cara ini, kondisi tubuh ikan akan tetap dingin dan lembab. Proses pembusukan pun menjadi terhambat, sehingga daya simpan ikan menjadi lebih panjang. Kali ini saya terlalu larut dalam euforia, sampai-sampai saya putuskan untuk ikut dalam keseruan kapal lain. Wah, luar biasa, banyak banget perahu-perahu yang lagi nyari ikan. Dan rata-rata mereka semua udah nurunin jaring. Kebayang nggak sih ikannya ada sebanyak apa? Itu dia tuh kapalnya yang sudah dapat ikan. Nah, di sana ramai banget, orang-orangnya lagi narikin jaring. Tak hanya tongkol, perairan Laut Bima memiliki beragam hasil tangkapan jenis lain. Bersama nelayan lain, saya turut mengarungi laut untuk menguji keberuntungan. Ini dia ikan yang didapatkan. Ikan oras namanya kalau di sini. Dan biasa disebut juga ikan roa. Memang tidak sesuai target karena ciri-cirinya itu sama. Dia dengan cakalang, jadi suka main di atas permukaan. Tidak apa-apa, ini kita kumpulkan dulu. Jadi kalau jumlahnya banyak bisa tetap dijual, tapi kalau jumlahnya sedikit biasanya untuk dikonsumsi pribadi. Tak terasa, lebih dari 8 jam saya berada di tengah laut Teluk Warowada. Sekarang saatnya saya menikmati hasil tangkapan hari ini. Bersama warga setempat, saya sedang mengolahnya menjadi suwir tongkol pedas. Sebelum dimasak, ini ikannya mau diungkep dulu kurang lebih sekitar 10 menit supaya amisnya itu hilang dan juga nanti lebih mudah untuk misahin daging dan juga tulang ikannya. Iya. Wih, udah matang Bu. Info dari Ibu kalau ikannya itu masih segar, dia bagian daging dan juga tulang ikannya itu terpisah. Nah, ini nih. Tuh. Mulai dari bagian ekor nanti ke tengah, berarti kita benar ya Bu, lebih gampang nanti misahinnya. Lebih gampang kita misahinnya. Ternyata benar, setelah disuwir itu jadi lebih mudah karena dagingnya juga empuk. Tak lupa, kami juga harus menyiapkan bumbu supaya rasa ikan demersal ini jauh lebih sedap. Kalau dari bumbu-bumbunya yang spesial adalah ini nih, kemangi Bima. Jadi beda dengan kemangi yang lainnya, dari aroma dia itu tidak terlalu menyengat. Tapi katanya kalau soal rasa enak juga ya Bu ya. Iya. Jadi nanti mengalahkan aroma ikannya. Wow. Ini Bu, aromanya udah keluar. Berarti ikan udah bisa masuk? Sudah bisa. Oke. Sedikit lagi ya Bu. Bu, ini dari aromanya aja udah enak. Apalagi rasanya. Iya. Kali ini saya membuktikan bahwa masyarakat Rompo memang bergantung pada cakalang. Kalau tadi di laut kita sudah mendapatkan tangkapan yang banyak, nah kali ini masakannya juga tidak kalah enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan ekspedisi Danau Purba tim Jejak Petualang mengeksplor Danau Satonda
masih berlanjut. Kali ini, saya bersama dengan warga dari pulau seberang, sedang mencari umbi gadung sebagai salah satu sumber pangan lokal. Tidak perlu terlalu jauh nih, kita udah langsung dapetin ubi gadung tanamannya nih. Dia batangnya itu menjalar dan berduri. Harus hati-hati kita. Daratan Pulau Satonda terdiri dari hamparan tanah kering dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Umbi gadung menjadi salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang sangat cocok dengan kondisi ini. Banyak banget ini akarnya. Wow, ini dia ubi gadung yang kita cari. Sekali angkut langsung dapat banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sejak tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Pulau Satonda sebagai taman nasional. Otomatis, untuk mendapatkan umbi beracun ini, ibu-ibu sudah mengantongi izin dari petugas. Pada zaman dulu dan masa-masa paceklik biasanya masyarakat itu nyebrang ke Pulau Satonda untuk mendapatkan ubi gadung. Karena ubi gadung ini sebagai pengganti nasi. Tak ada pekerjaan yang luput dari resiko, tak terkecuali rombongan semut yang menyerang kami tiba-tiba. Semutnya ganas. Bisa dipotong? Potong aja ya? Ini masih nggak terlalu jauh, kita dari tadi di sana terus jalan dikit ke sini masih banyak. Jadi memang Pulau Satonda ini sering juga disebut Pulau Ubi Gadung, saking banyaknya. Di setiap titik tuh ada, beneran banyak. Gadung dapat dipanen bila sudah cukup tua, ditandai dengan beberapa bagian tanaman yang mulai mengering. Dari tadi patah terus, saking besarnya. Tanaman ini mengandung zat beracun yang disebut dioskorin. Akibatnya cukup berbahaya, termasuk membuat kulit gatal, pusing, dan muntah-muntah. Nih lihat, hasilnya sebanyak ini hanya dalam 1 galian. 1 pohon. 1 pohon ya Bu ya. Tadi ada tangkainya kelihatan kan? Ya. Tebel. Nah lihat isinya nih, segede gini. Sekali. Ibu tadi bilang udah sekitar 2 tahun berarti tertanam di sini, nggak diambil-ambil. Nggak diambil di Luar sini. biasa, berarti Kita sekalinya ambil langsung sebanyak ini. Panen ini Bu kita. Ibu-ibu dari Desa Labuan Kananga pergi ke Satonda di luar musim panen. Biasanya mereka mencari gadung sesuai musim panen padi dan jagung. Tak heran mereka hanya melakukan panen 1 hingga 2 kali saja dalam setahun. Jadi tidak hanya diambil saja ubinya, ini sisa-sisanya bisa jadi bibit ya Bu ya berarti? Iya. Jadi kita tanam lagi supaya nanti dia bisa tumbuh lagi. Dalam 1 ember, para ibu bisa membawa hingga 70 kg umbi gadung. 1, 2, 3, ayo angkat Bu. Wow! Sama sini Bu. Wah, sudah jatuh lagi. Wah, berat banget. Waduh. Ini gimana cara jalannya kalau berat banget gini Bu? Wah, Bu taruh dulu Bu. Kita kurang. Terlalu banyak. Terlalu Terlalu penuh. Wah, luar biasa. Penuh. Ibu-ibu di sini lebih perkasa memang. Kuat banget bawa ubi gadung sebesar dan seberat ini. Tadi saya udah nyoba ngangkat ke atas. Itu masih dibantuin dan ternyata berat banget. Jadi kita kurangin gimana Bu? Coba jalan dulu. Ayo kita jalan. Ayo, jongkok. Waduh, ini harus jongkok lagi. Kena kayu di atas. Luar biasa. Ini yang kita bawa ubi gadungnya berat, terus medannya juga luar biasa. Jalannya sampai harus jongkok-jongkok gini karena nih pohonnya. Jongkok, bawa. Jongkok ya Bu ya? Ya, begini. Aduh, susah banget Bu. Kan. Ayo ke bawah, Be. Pergi.